Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, tapi apa yang akan saya bahas kali ini sepertinya membuat senang mereka yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya. Seperti ya senangnya, gembiranya, bahagianya Sani Uye karena ya ada surat terbuka dari cendekiawan Muhammadiyah, sobat-sobat, ya, yang memuji-muji Masjid NU dan aktivitasnya selama bulan Ramadan. Tetapi sobat-sobat semuanya, perlu diketahui apa yang disampaikan dalam surat terbuka sebenarnya tidak tepat disebut surat terbuka, akan tetapi narasi terbuka sebenarnya, karena ini berbentuk video dan berisi ucapan, sobat-sobat, ya. Nah, yang perlu diketahui dan digarisbawahi, apa yang disampaikan oleh cendekiawan Muhammadiyah ini bukan mewakili organisasi Muhammadiyah, bukan merupakan sikap resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Adalah sikap pribadi. Ya, kalau sikap pribadi, ya silahkan saja. Mau memuji, ya, dan apalah, silahkan saja. Tetapi, kalau mengatasnamakan organisasi, ya, tentu saja, ya, sikap seperti ini, ya, perlu dipertanyakan. Apalagi ada beberapa kata, ya, kalau tidak salah saya tangkap, ya, katanya orang mengatakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang NU itu bid'ah, tapi saya suka. Nah, ini kemudian ada lagi, ya, kata-kata yang diucapkannya, NU sudah selesai dengan definisi bid'ah. Nah, definisi bid'ah yang mana? Selesai bagi mereka atau bagaimana? Kalau keputusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah tentu saja adalah putusan majelis tarjih. Di penutup dari, ya, surat terbuka, narasi terbuka tersebut, dia masih mengatakan, saya masih Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kami ingin memutarkan salah satu surat terbuka dari cendekiawan Muhammadiyah untuk NU. Rasanya video ini perlu ditiru oleh kaum sebelah, utamanya adalah kaum Salafi Wahabi, yang mana mereka itu kan wawasan agamanya hanya bid'ah. Mari kita simak apa pernyataan daripada cendekiawan Muhammadiyah tentang NU sendiri. Kami selaku santri Jam'iyah Nahdlatul Ulama turut mendukung apa yang beliau sampaikan di sini.
Ini dari channel YouTube Haura Studio. Silakan dukung channel ini ya, dukung channel ini. Yang belum subscribe silakan di-subscribe Haura Studio. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah, catatan Ramadan. Terima kasih NU. Dari seorang teman cendekiawan Muhammadiyah, Mas Nurbani Yusuf. Mengambil hikmah itu bisa dari manapun. Betapa sepinya Ramadan tanpa kehadiran Masjid NU. Rajab dan Sya'ban adalah prolog menyambut Ramadan yang eksotik. Wajah Islam terasa pekat dari negeri asalnya. Masjid menjadi epicentrum aktivitas menjelang Ramadan yang humanis dan memenuhi kebutuhan spiritual. Bukan hanya berbagi kurma, tapi juga berbagi pahala membaca Al-Quran, bersahut-sahutan, saling mendoakan dan memohonkan ampun terhadap kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, juga kebajikan lain yang masih banyak lagi. Masjid menyertai dan mengakomodasi semua lapisan masyarakat, baik yang rajin sholat ataupun tidak, tetap kecipratan berkahnya. Sebagian yang tak suka menyebut banyak melakukan aktivitas bid'ah, tapi saya sangat suka karena banyak mendapat manfaat. Bagi NU, agama itu longgar dan fleksibel. Itulah kesan yang saya dapat. Dari masjid-masjid NU itu, saya bisa membedakan antara bulan biasa dan bulan Ramadan dengan aktivitas spesial seperti tadarus yang bersahutan, bedug yang ditabuh, mercon yang dibakar, tarhim yang dikumandangkan 5 menit sebelum azan sebagai tanda masuk sholat. Sungguh begitu indah. Dari Masjid NU pula saya dapat informasi kapan harus persiapan pulang sebelum sholat Jumat. Petani dan pekebun bersiap pulang. Saya juga bisa membedakan mana musola biasa dan mana masjid yang biasa menyelenggarakan sholat Jumat, karena alunan merdu Al-Quran pada mesin pengeras suara yang diperdengarkan sebelum sholat Jumat sungguh bijak. Pada setiap Ramadan, jujur saja saya akui bahwa masjid-masjid NU yang paling semarak dan makmur dengan berbagai aktivitas tadarus, solawatan, dibaan dan khataman. Anak-anak kecil hingga orang tua seperti parade mengaji, paling rajin mengingatkan tentang niat puasa esok hari dan membangunkan di waktu sahur. Berbagai pernik ditambahkan untuk membangun atmosfer Ramadan kian eksotik. Nyadran, megangan, malam selikuran, malam songo dan lain sebagainya. Berbeda dengan masjid-masjid lainnya, lampu dimatikan setelah sholat taraweh, jendela ditutup, pintu digembok rapat, masjid sepi aktivitas, jauh dari kata makmur. Ngaji harus di rumah, sebab mengaji di masjid usai taraweh dibilang bid'ah, tidak ada uswah. Masjid yang kaku dan formal, masjid diam 1000 bahasa, semua harus menunggu petunjuk langit karena takut dengan bid'ah. Namun sebaliknya masjid-masjid NU begitu kreatif dan inovatif. Mereka sudah selesai dengan definisi bid'ah, dan saya meski tidak sepaham ikut mendapat manfaat dari berbagai pertanda, meski ada yang bilang itu bid'ah. Tapi perlahan saya mulai akrab dan menikmati cara beragama yang humanis, semacam mengenang masa kecil di kampung halaman. Islam di tangan orang NU begitu humanis dan dekat dengan kehidupan. NU tidak melawan tradisi apalagi mengubah budaya. Sebaliknya, menjadikan tradisi dan budaya sebagai media dakwah yang menakjubkan. Definisi dan konsep bid'ah perlu diubah. Tidak setiap amal butuh dalil, dan tidak setiap yang tidak ada dalil disebut bid'ah. Buya Yunahar Ilyas menyebut bahwa dalam ibadah ghairu mahdah tidak ada bid'ah. Profesor Din menyarankan memperbanyak bid'ah sosial agar beragama menjadi segar, tidak kering kerontang dari spiritualitas.
Meski banyak kata saya pujikan untuk NU, tapi saya tetap Muhammadiyah. Saya hanya mencoba jujur, melihat realitas, melihat kekurangan sendiri, dan mengakui kelebihan orang lain tanpa saling merendahkan. Wallahu a'lam. Intinya, ya, dia memuji-muji karena bisa mengambil manfaat. Ya, dan kita tahu ya, perbuatan bid'ah banyak yang mengambil manfaat. Ya, seperti tahlilan, banyak yang mengambil manfaat. Ada amplop, ya, ada hidangan, itu antara lain, ya. Nah, tetapi sekali lagi, ini adalah sikap pribadi, bukan sikap organisasi Muhammadiyah, bukan sikap resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, sikap resmi Persyarikatan Muhammadiyah adalah, ya, dalam hal hukum adalah majelis tarjih, sobat-sobat. Ya, sama kalau di NU itu keputusan resminya Ba'sul Masail. Ya. Nah, dan dalam muktamar memutuskan tahlilan. Dalam muktamar tahun 1926, tahlilan adalah bid'ah tercela. Menurut Sani Uye, berdasarkan baca kitab, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak membid'ahkan tahlilan. Oke lah, ya, itu katakanlah sikapnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun saya meragukan. Kenapa saya meragukan? Bukankah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, itu satu guru, yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1912 yang berkiprah memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, tidak ada, ya, keberatan, penolakan, ketidaksetujuan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Malah, ya, pernah beliau, ya, diberikan informasi tentang kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Persyarikatan Muhammadiyahnya memberantas TBC, ya. Tanggapan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu saudara saya, silahkan dibantu. Nah, artinya dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Persyarikatan Muhammadiyahnya memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Salah satunya, ya, tahlilan. Nah, jadi itulah yang keraguan saya. Tetapi okelah kita ikuti, ya, apa yang disampaikan oleh Sani Uye berdasarkan kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, artinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak membid'ahkan tahlilan. Nah, berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbeda dengan keputusan muktamar. Tetapi keputusan muktamar itu bukan keputusan satu orang pribadi, bukan keputusan orang per orang,
tetapi keputusan resmi organisasi berdasarkan musyawarah. Sementara kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membid'ahkan, itu adalah pendapat pribadi. Nah, maka pendapat pribadi tidak bisa dijadikan landasan. Pendapat pribadi tentu saja ya harus mengikuti keputusan resmi organisasi. Begitu kan Muhammadiyah. Boleh saja misalnya seperti cendekiawan Muslim tadi, cendekiawan Muhammadiyah tadi memuji-muji, ya meskipun itu katanya bid'ah tapi dia suka. Nah, ya boleh saja. Tetapi sekali lagi itu bukan keputusan resmi organisasi Muhammadiyah. Jelas tidak bisa dijadikan landasan bagi warga Muhammadiyah. Nah, jadi itulah ya sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.